Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati pemimpin kita, Bapak Wakil Bupati Tengku Abuya Carkawi Abdul Samad beserta seluruh jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala wilayah yang ada kepala maupun tidak. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hana kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ternyata di sini bermacam-macam suku ada. Ada juga orang Gayo sudah disapa, orang Jawa, pripun kabare api. Orang Minangkabau ada juga, Pak Akaba lain rancaknya. Orang Batak ada juga, biado ala kita sasudena. Orang Cina ada juga, tak pula bisa bahasa Cina. Inna akramakum indallah, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berkabilah-kabilah. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian bukan yang tegak di sini. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Maka tujuan pengajian ini, setelah pengajian yang selama ini tak ada takutnya kepada Allah, setelah pengajian hendaknya takutlah dia kepada Allah SWT. Amin. Yang selama ini masih lagi minum khamar, setelah pengajian ini berhentilah hendaknya dia minum khamar. Yang selama ini mabuknya tiap hari, hendaknya mabuknya hanya malam minggu saja, tidak mabuk sama sekali. Yang selama ini berjudi tiap hari, hendaknya setelah ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pesan dari Pak Wakil Bupati dalam kata sambutan yang tadi singkat padat itu. Saya tangkap bahwa waktu beliau tanya, siap mendengarkan, siap hadir, siap mengamalkan. Insya Allah. Alhamdulillah. Tadi semalam kemarin kami sampai, saya tengok jadwal. Nanti kita kemana saja? Kesini. Terakhir di mana? Benar meriah. Apa? Benar meriah. Memang benar-benar meriah. Dari awal sampai akhir meriah. Yang pertama, apa meriahnya? Qorinya 2 orang. Di mana makna dari awal pengajian 1 saja. Bahkan pernah saya pengajian tak ada qori sama sekali. Di sini qorinya 2. Tadi dari jauh 2 km sebelum tempat lokasi parkir panjang. Saya tanya, ini parkir apa? Parkir acara. 2 km. Oh, ini mengada-ada saja. Rupanya memang betul, Masya Allah. Sampai di tempat acara, saya hitung jenis kuehnya 7. Saya hitung, tak percaya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu pun plastiknya belum dibuka. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang saya rasakan yang paling luar biasa adalah mandinya. Baru ini terasa mandi dalam kulkas. Masya Allah, luar biasa. Sulaman bajunya pun coba tengok. Bismillah, Masya Allah. Dari tadi, biasanya saya kalau sudah pakai baju menengok ke sana. Dari tadi di mobil nengok ke sini.
Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah dia. Siapa yang sudah pernah membuat baik pada hidup kamu, balaslah dia. Kalau kamu tak sanggup membalas, doakan dia. Semua orang yang sudah berbuat baik, yang membuat saya sampai ke Benar Mariah ini, balas kebaikan-kebaikannya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Berikan yang terbaik untuk hidupnya ya Allah. Tak dapat saya balas satu persatu. Yang mengundang Ustadz kemari siapa? Banyak. Tapi yang jelas kakak kelas saya, senior saya waktu di pesantren dulu. Senior artinya atasan, bukan senang istri orang. Senior atasan. Saya adiknya, dia kelas 4, saya kelas 3. Waktu di pesantren Darul Arafah Medan. Orang Aceh, tapi istrinya orang Gayo dari sini. Maka dia bawa saya kemari. Itu hebatnya dia. Lalu kemudian habis pesantren dia ke Mesir. Saya ikut juga ke Mesir. Dia ke Mesir 96, saya ke Mesir 98. Jadi 2 kali saya jadi adik dia. Sekali di pesantren, sekali di Mesir. Makanya kalau dia sudah nelpon saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bisa datang ke Aceh? Oke. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Banyak yang tak kenal. Coba dulu, saya mau tengok mana orangnya. Ini dia. Ke depan nih Tengku. Duduk sini, tegak sini Tengku. Inilah masanya merintah senior. Selama ini dia aja nunjuk saya. Asli orang Aceh, tapi istrinya orang dari Gayo dan memperoleh gelar doktor S1, S2, S3 di Al-Azhar. Kalau kami S cendol aja. Masya Allah. Baik Tengku, mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan di masa akan datang insyaallah. Amin. Nah, setelah kita berkumpul beramai-ramai ini, apa setelah ini? Jangan sampai kumpul. Gimana acara di Benar Meriah tadi? Masya Allah, orang ramai. Sesudah itu sampah berserakan. Macam mana acara di Benar Meriah tadi? Belum pernah saya menengok orang berkumpul sebanyak itu. Hebat, ramai, meriah. Apa setelah itu? Selesai hilang. Bukan itu yang diinginkan. Setelah acara ini, maka sholat berjamaah di masjid semakin Cara mengetasnya bagaimana? Tengok sholat subuh besok. Saya tadi mandi jam 4, dingin. Yang saya bayangkan, gimana kalau mandi jam 4 subuh? Tapi jangan khawatir, pokok kayu banyak, bisa masak air panas. Sambil masak air panas untuk mandi, buat kopi. Kopi Gayo pun luar biasa. Saya termasuk orang yang tak suka kopi, jarang-jarang minum kopi. Tapi sampai di sini, begitu saya minum, luar biasa. Jangan minum kopi pahit. Sudah hidup pahit, jangan minum kopi pahit. Dikasih saya gula, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan, apa pesan Tengku Umar? Kalau besok aku hidup, kalau malam ini aku mati, perang melawan Belanda, mati syahid. Kalau besok masih hidup, minum kopi. Itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali dihisab, dihitung amal kita, bukan berapa kali ke Makkah, bukan berapa kali khatam Quran, bukan berapa kali bersedekah. Yang pertama ditanya adalah sholat, bukan somat. Sholat. Ini masjid sudah cantik, megah, hebat, pemandangannya luar biasa. Gunung, Masya Allah, pemandangan luar biasa. Rasanya entah di mana lah melihat gunung puncak, suasana sejuk tenang dengan pohon-pohon yang indah. Nampak pula layang-layang. Apa itu?
yang mengambil gambar kita. Drone, saudaraku yang mengambil drone, ambil gambar. Ini benar-benar luar biasa. Di bawah penuh, di dalam penuh, di atas sampai ke atas gedung-gedung. Masya Allah, begitulah meriahnya, di benar meriah. Maka sholat berjamaah mesti ramai. Ini kalau diambil gambar dari atas, coba nanti di-upload, masukkan ke FB internet, buat pertanyaan, acara apakah ini? A. Sholat Idul Fitri. B. Sholat Idul Adha. C. Konser dangdut ngebor goyang patah-patah. C. Semua orang bingung, ini acara apa? Kasih tahu ke seluruh penjuru dunia semesta alam, begini orang benar meriah kalau mendengarkan pengajian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendengar takbirnya bergetar suara, bergoncang tiang aras. Rekam, kirimkan ke Palestina, mencret orang Israel. Tentara-tentara Israel pakai pampers menyaksikan ramainya tentara pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Gambar bupati kecil, gambar wakil bupati kecil, gambar Pak Sekda kecil, gambar saya besar. Dipilih gambar sedang menunjuk pula tu. Masya Allah, tabarakallah. Tabligh akbar. Cuma ada yang satu saya kurang setuju. Apa? Detailnya dibuat us. Maksudnya ustaz. Mantap. Dalam rangka halal bihalal, Pemda Benar Meriah beserta jajaran dengan seluruh lapisan masyarakat. Artinya apa? Ini masyarakatnya berlapis-lapis. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang cantik, ada yang tak terlalu cantik. Tentara ada, FPI ada, PP ada, Pancasila. Saya anggota PP. Nahdlatul Ulama ada, semuanya ada, berlapis-lapis. Tapi semua ini akan menjadi baik kalau kita bisa bekerja sama. Betul? Kerjasama yang paling hebat, tolong menolong yang paling mantap adalah saat sholat berjamaah. Kalau sudah imam mengatakan takbir, semua ikut takbir. Allahu Akbar. Semua makmum. Pernah tak bapak ibu sholat berjamaah ketika imam Allahu Akbar, tiba-tiba ada di belakang nggak mau? Tapi imam jangan dilawan. Betul? Imam jangan dilawan. Tiba-tiba ada makmum, karena imamnya panjang baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Lama betul imamnya. Imam tak boleh dilawan. Siapa yang melawan imam nanti bangkit di padang mahsyar dari kubur, kepalanya dalam bentuk keledai. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak kepala orang bentuk keledai, ini yang melawan imam dulu. Ini melawan imam dulu. Alhamdulillah, imam kita, wakil bupati kita bukan sekedar tengku, bukan sekedar haji, tapi juga buya. Buya itu adalah panggilan untuk ayah, karena dianggap sebagai ayah, dianggap sebagai ulama, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, pepatah petitihnya kata-katanya didengarkan, fatwanya menjadi anutan. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, sebab itu patuh dan taat. Sami'na
wa ata'na, kami dengar, kami patuhi, selama diajak kepada kebaikan-kebaikan. Insyaallah solat berjamaah yang paling afdal adalah tentu pemimpin yang menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf, bapak ibu semua menjadi makmum, saya jadi imam. Boleh saya jadi imam? Tak boleh saya turun. Setelah salam biasanya imam miring ke kanan. Imam miring ke kanan. Anaknya nanya, mak, ya kenapa imam tuh miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan, maka imam miring ke kanan. Tapi ada juga imam yang menghadap ke jamaah. Selesai sholat yang menghadap ke jamaah. Nabi dulu kalau selesai sholat menghadap ke jamaah, Nabi mau memeriksa satu-satu. Asy'idun fulan, asy'idun fulan, asy'idun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? La yantahiyanna, mereka yang sholat di ruko, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kantor, jangan ulangi, datang ke masjid. Kalau tidak sholat ke masjid, la u'arriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang banyak rumah yang terbakar. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan seumur hidup saya. Saya selesai sholat tak pernah saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa Ustaz tak tanya? Karena saya tak ada jabatan, saya tak ada kekuasaan. Coba kalau saya wakil bupati, selesai sholat saya bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan tua, mana kantor, mana. Segenggam kekuasaan bisa dipakai. Coba kalau saya yang nanya, mana si Anu, mana Pak RT, mana Pak RW, dia nggak ada. Emang Ustaz mau apa? Saya tak ada kekuasaan. Bayangkan kalau Bapak Danyon jadi imam, Bapak Dandim jadi imam, Bapak Danrem jadi imam, tentara jadi imam. Belum sholat anak-anak sudah takut. Saya masuk ke masjid, anak-anak tak kenal sama saya. Kebetulan sholat Jumat, khotib sudah naik, saya datang terlambat, duduk di sop belakang. Anak-anak ketawa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Anak-anak tak takut. Saya gini kan, dia pulang gini kan saya. Anak-anak tak takut. Tapi begitu masuk bapak polisi dengan bapak tentara, baru batuk aja dia. Pucat anak-anak. Padahal dia baru senyum aja. Takut anak-anak. Begitulah kalau ada kekuasaan dalam tangan. Betul? Oleh sebab itu saudara-saudaraku, sholat berjamaah bukan sekedar ibadah, tapi juga kau tolong agama Allah dengan apa yang ada dalam kekuasaan dirimu. Bayangkan kalau yang azan itu kepala dinas, datang dia ke masjid, waktu sudah masuk, kenapa orang tidak sholat? Diambilnya mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karyawan pegawai yang sedang makan di kantin, siapa yang azan itu? Entah, kok suaranya yang lain. Siapa yang azan? Kepala dinas. Apa? Langsung potong panting mereka, lari. Kenapa? Kepala dinas yang azan. Sekarang kenapa orang tidak mau ke masjid? Yang azan orang-orang yang sudah mau sakaratul maut. Allahu Akbar, Makanya buat lomba musabaqah azan, juara azan, angkat dia menjadi muazzin di masjid-masjid, musola-musola, dia yang akan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan dikumandangkan, maka anjing menggonggong.
Kenapa waktu azan berkumandang anjing menggonggong? Karena anjing melihat setan lari pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Betul Pak Ustaz. Kalau azan berkumandang setan lari, ya, maka kampung yang tak pernah dikumandangkan azan, orang bercampur dengan setan. Kalau tidak ada solat berjamaah di suatu desa, di suatu kampung, istahwazat alaihimus syayatin, maka satu kampung itu diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, suaminya kesetanan, bininya jadi sundel bolong, anaknya jadi hantu setan. Anaknya yang ngebut-ngebut naik motor, itu namanya setan Dracula. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, dan kemarin dia banyak yang mencari-cari, malam-malam banyak setan mencari mana paku kemarin yang sudah ditusukkan di tengkuk, rupanya tak dibalikkan lagi untuk mencoblos pilkada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan setan-setan, maka azan berkumandang. Kalau azan berkumandang keras, setan lari. Allahu akbar, Allahu akbar, lari dia. Tapi kalau azan Allah, kata setan, ini serius apa tidak? Oh, kalau serius aku cabut, kata dia. Tapi kalau cuma latihan aja nggak usah lah, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah azan datang ke masjid, jangan langsung duduk, tapi salat sunat tahiyatul usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi taala. Yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli dalam hati aja, enggak pakai usolli. Saya pakai usolli. Ada orang tak mau pakai usolli karena kata dia niat itu letaknya di dalam hati, bukan di bibir. Niat cukup di hati, dan kalau di hati tidak kedengaran. Mana contohnya? Makanya banyak ibu-ibu yang komplain sama suaminya, "Bang, abang cinta tak sama aku?" "Cinta? Kenapa tak pernah ku dengar?" Kalau kau tak percaya, bukalah dadaku, akan ada nama di sana. Nama siapa? Mantan. Letak niat dalam hati, tidak bersuara, tidak berbunyi. Maka kalau ada orang sholat tidak pakai usolli, Allahu Akbar, sah karena niat dalam hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was. Kalau dia tak pakai usolli, Allahu Akbar, ini sholat zuhur apa sholat asar? Sholat mukim apa musafir? Sholat jamaah apa sholat qasar? Sholat qabliyah apa sholat ba'diyah? Maka saya pun mengusir was-was dengan usolli. Kau sholat apa? Sholat maghrib. Usolli fardal maghribi. 3 rakaat apa 4 rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Insyaallah was-wasnya hilang. Nah, setelah sholat sunat tahiyatul masjid, sholat qabliyah. Jangan sampai tinggal sholat qabliyah. Raka'atul fajri qabliyah subuh 2 rakaat, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tadi tidak qabliyah subuh, hilang dunia dan seisinya. Ustaz Somad, ya, kalau saya terlambat bangunnya Pak Ustaz, apakah tetap qabliyah subuh? Tetap qabliyah subuh. Kau bangunnya jam berapa? Jam 8.30. La ilaha illallah. Belilah jam weker yang bisa membangunkan. Beli jam 2, 1 jam bunyi jam weker, yang satu lagi jam HP, setel lagu. Lagunya apa? Lagu Pasha Ungu, mati. Kan ada lagu mati itu kan? Ada mati.
mati. Itu untuk yang anak muda. Kalau untuk yang ibu-ibu, setel lagu nasyid. Bila Israel datang memanggil. Mendengar lagu Bila Israel. Nah, sudah dibuat 2 jam gak juga bangun. Pergi ke toko jam di Benar Meriah, cari tukang jam. Mana toko jam? Assalamualaikum Pak tukang jam. Ya, saya mau beli jam. Jam model apa? Jam yang bisa menyipak, supaya jam-jam 1 rupak. Bangunlah, jangan sampai tidak sholat subuh. Manama siapa yang tertidur walam yusolli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Siapa yang tadi tak sholat subuh, kencing setan di telinganya. Untung Allah masih sayang, tak nampak tulisan. Andai Allah tak sayang, nampak tulisan WC, toilet setan. Sedangkan WC orang aja bau setan, apalagi WC setan. Tak mungkin bau orang. Oleh sebab itu sholat, alhamdulillah, semua yang hadir ini pasti tadi sholat subuh. Dari bunyi aminnya tak yakin. Yang lalu biar berlalu, akan datang jangan diulang lagi. Maka saya senang tablik akbarnya dibuat sore petang, nanti pulang, dan kabarnya malam ini ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Pulang, jangan tidur terlalu lama, karena kalau tidur lama payah bangun subuh. Habis sholat isya, duduk-duduk sebentar, tidur. Saya tak biasa Pak Ustadz tidur cepat, jam 9, jam 10 paling lama tidur, supaya cepat bangun, mudah nanti bangun malam. Gimana caranya biar supaya cepat tidur Pak Ustadz? Singgah beli antimu. Nanti malam jam 4 bangun, jam 2 bagus tahajud, mantap. Kalau tak bisa jam 2, jam 3, jam 3 tak bisa jam 4, jam 4 sampai jam 5 sholat tahajud, bangun. Itulah buka pintu rezeki. Rezeki yang masih tersangkut di langit diturunkan Allah, amin. Rezeki yang masih tertanam dalam tanah dikeluarkan Allah ke atas, amin. Rezeki yang masih jauh di atas bukit turun ke bawah, amin. Rezeki yang sulit susah dimudahkan Allah. Mudah-mudahan yang lajang, yang gadis, yang belum menikah dimudahkan Allah jodohnya, amin. Yang bilang amin tuh yang belum nikah. Ini yang udah nikah pula amin. Mentang-mentang istri di sana, ini mau amin. Rupanya bininya nengok dari jauh. Pas balik, bang, kenapa waktu Ustaz tadi bilang mudah-mudahan nikah, abang amin? Untuk anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangunlah. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati laki-laki. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya untuk sholat berjamaah. Ambil air, percikkan ke wajah istri. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru, pengantin baru, honeymoon, honey madu, moon bulan, honeymoon bulan madu. Diambilkannya air. Wake up my darling, wake up my honey. Dibentangkanlah istri sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnat tahajud rakaataini imaman. Dulu waktu masih lajang sendiri, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Tapi sekarang kau sudah punya makmum, imaman. Makmumnya berapa orang?
Kaulah yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Tak ada yang lain. Tak ada. Yang itu kemarin bang, jangan kenang-kenang. Yusalli sunat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Bang, seingat adinda solat tahajud itu macam solat tarawih. Kemarin tarawih kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Kenapa bang tak berbunyi? Mohon maaf adinda, kebetulan kau dapat imam silent. Kalau kebetulan kalian adik-adikku nanti mana tahu nikah dapat imam silent, ucapkan Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan aku imam walaupun tak berbunyi. Aku bersyukur ya Allah, jam 4 malam dia masih membangunkan aku tahajud, sedangkan kawanku sebelah suaminya pulang jam 4 malam dalam keadaan sakau, pulang dalam keadaan mabuk, tapi dia masih membangunkan aku. Aku tak peduli dia berbunyi tak berbunyi, nanti lama-lama kalau dijaga berbunyi juga ya. Bersyukur, jangan terlalu banyak minta-minta, jangan direngek-rengek. Itulah abang gimana yang tak berbunyi. InsyaAllah rupanya dia baru tobat seminggu menjelang menikah, bersunatnya pun baru seminggu. Syukurlah, mudah-mudahan dia menjadi suami yang soleh di masa akan datang insyaallah. Amin. Tiba-tiba setelah itu solat subuh, adinda kau solat di sini, abang ke masjid ya. Iya, itulah ciri laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh solatnya di masjid, sedangkan laki-laki yang solat di rumah laki-laki solehah. Kalau ada suami ibu, Ustaz Somad, dulu saya menikah sama dia karena menengok mobilnya besar. Dulu saya menikah sama dia karena dia PNS. Dulu saya nikah sama dia karena dia pengusaha. Setelah menikah barulah saya sadar, rupanya dia tak solat Pak Ustaz. Akhirnya saya sekarang risih, rasa tidur sama babi hutan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Banyak anak-anak gadis yang cantik jelita baru saja menikah risau menengok suami Pak Ustaz. Saya sedang duduk di atas sajadah malam, tiba-tiba dia pulang mabuk, tiba-tiba pulang mulutnya bau apa? Bau hantu. Khamar, judi, zina. Salah siapa? Dia tak solat dari dulu atau sekarang? Dari dulu nggak solat Pak Ustaz. Kenapa kau nikah sama dia? Itulah kami orang tak baik Pak Ustaz. Dia iblis, saya setan. Tapi akhirnya setelah mendengarkan pengajian Ustaz, saya akhirnya mencari jalan. Hidup ni mau ke mana? Nanti akhirnya masuk liang kubur, liang lahat, ditanya malaikat mungkar nakir, malaikat maut mencabut nyawa. Akhirnya saya tobat, tapi suami saya belum juga tobat. Gimana nih Pak Ustaz? Kita doakan selesai acara ini, semua suami yang belum sholat mudah-mudahan sholat hendaknya mereka insyaallah. Yang belum juga ke masjid, mudah-mudahan mereka maulah rendah hati di belakang imam. Tak juga mau di belakang imam, mudah-mudahan besok mereka di depan imam. Apa maksudnya di depan imam ni? Solat jenazah. Sombong, tak mau ke masjid, diajak imam ngejek. Ada anak-anak muda ke masjid ngejek. Mau ke mana? Mau ke masjid bang, kirim salam ya sama Tuhan.
Ada orang mau solat ke masjid, diajaknya, kau mau ke mana? Mau ke masjid bang. Itulah Syahnu kemarin ke masjid 2 hari mati. Sabar. Kalau ada kalian anak-anak muda yang sudah hijrah diajak orang, kalian diam saja. Kalau dia ngejek terus, diam. Dilemparnya kalian pakai batu, lempar dia pakai bunga. Ambil bunga, lemparkan. Begitu cara membalas. 2 kali saya sudah dilemparnya pakai batu, ambil bunga, lemparkan. Sudah 3 kali Pak Ustaz, ambil bunga, lempar, yakinkan potnya ikut sekalian. Mana yang paling besar potnya? Ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka diajaknya juga, tenang aja. Apa jawabannya? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi kau bilang aku anjing? Enggak. Aku bilang kau aja yang merasa anjing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sampai di masjid, jangan tinggal salat qabliyah. Rugi orang yang tak salat qabliyah. Man shalla isnatai asyrata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Saya ulang lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat sehari semalam. Dibangunkan satu istana di dalam surga. Yang sudah melaksanakan semoga istiqomah, yang belum melaksanakan nanti habis maghrib solat sunat ba'diyah maghrib, usalli sunnatal maghrib rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia milih ayat. Qul huwallahu ahad. Abang, kenapa abang setiap solat bacaannya ayatnya Qul huwallahu terus? Adinda, datang seorang sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, imam kami ini kalau solat ayatnya Qul huwallahu terus, ayatnya Qul huwallahu terus, kenapa begini? Nabi manggil dia, mari kemari. Kenapa kalau kau solat ayatnya Qul huwallahu, kenapa kau solat ayatnya Qul huwallahu terus? Inni uhibbuha, aku cinta pada Qul huwallahu. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu pada Qul huwallahu membuat engkau masuk surga. Allahu Akbar. Inilah dalil yang kami tunggu selama ini, Ustaz. Abang bukan tak hafal ayat yang lain, hafal abang, tapi abang cinta pada Qul huwallahu. Kenapa? Karena di dalam Qul huwallahu itu ada nama Ustaz abang. Siapa namanya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka jangan sampai tinggal solat sunat, setelah itu barulah solat fardu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak orang sekarang tak mau mengucapkan amin. Kiri kanan amin, ya amin. Siapa yang aminnya serentak dengan malaikat, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Maka kuat-kuat amin. Semua mengucapkan amin. Ada pula yang satu nih, Bapak. Selesai sholat tanya, kenapa aku bilang Bapak? Rupanya dia mu'alaf baru masuk Islam. Nama mertuanya Pak Amin. Segan dia nyebut mertua Amin. Bapak.
belajar Islam dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi setelah ini ucapkan amin. Amin. Kenapa kau sebut nama mertuamu? Kata Ustaz Somad, tak apa-apa. Dah selesai itu ayat. Ayat imam ni Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tarawih apa musalakoh ya? Kenapa? Rupanya qori dari benar meriah yang luar biasa. Pokoknya ikut saja di belakang. Kalau bacaannya panjang, jangan unjuk rasa. Ganti imam, turunkan imam, turunkan imam, ganti imam kulhu, ganti imam kulhu. Ikutlah dia selama masih batas. Lalu kemudian selesai itu, kebetulan sholat subuh. Sami Allahu liman hamidah. Bacanya pendek. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada yang imam ini panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ada alif di situ. Kan pendek. Sami Allahu liman hamidah. Selesai salat tanya, Pak Imam, ya, kenapa panjang Hamidah tadi? Rupanya nama bini dia Hamidah. Inilah orang ada kepentingan. Ya, supaya bininya itu dengar di rumah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang diaminkan cuma 5, sisanya ikut makmum baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walad wa la yu'izzu man adait. Tabarak. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja. Selesai salat tanya kawan, kau hafal doa Qur'an? Hafal. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, kau baca. Kenapa kau tengok muncung aku? Kau tengoklah tempat sujud. Salat itu jangan nengok mana-mana. Kiblat salat itu ada 3. Wajah mata menengok tempat sujud, dada mengarah ke kiblat, hati mengingat Allah. 3 kiblat. Mata menengok tempat sujud, dada mengarah ke kiblat Ka'bah di Makkah, hati mengingat Allah. Makanya sholat tak boleh tengok belakang atas. Cantik lampu pusing. Mantap kaligrafi. Nah, ada juga cicak kawin. Allahu Akbar. Sujud. Ternyata jantung kita ini menyemburkan darah. Jantung inilah menyemburkan darah. Makanya kalau jantung sampai dililit oleh lemak kolesterol, kalau banyak gula darah, membeku. Coba cuci tangan habis makan rendang santan, cuci tangan, masukkan tangan ke tempat kobokan cuci tangan, habis itu coba tengok, menggumpal minyak santan, begitulah darah membeku karena banyaknya 2 yang merusak, lemak dan gula. Coba masukkan gula ke dalam kuali, biarkan, akhirnya sendok melekat, begitulah membeku. Makanya ada orang mati mendadak. Kenapa? Serangan sakit jantung. Pernah tak dengar pengaji orang sakit? Dia meninggal kenapa? Kena kurat. Syanun meninggal kenapa? Kena panung. Serangan jantung. Kenapa? Karena banyak santan dan gula, akhirnya membeku. Oleh sebab itu maka orang yang banyak sujud Allahu Akbar, ini darahnya susah naik ke atas. Kenapa? Karena salurannya mati.
macet mampet, tapi dengan banyak-banyak sujud maka dari jantung mudah naik ke otak, karena kepala turun ke bawah. Sujudlah, tapi jangan sekarang. Kalau bapak ibu sujud semua, gimana saya mau sama? Menyemburlah darah dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak ke tangan, dari otak ke kaki. Kalau tak sempurna darah naik, itulah orang kena penyakit stroke mati sebelah. Takut pula kita. Nah, orang yang banyak sholat, banyak sujud, maka sujudnya lama. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang paling banyak 7, yang sedang 5, yang sikit 3. Begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Paling banyak 7, yang sedang 5, yang sikit 3. Bapak ibu selama ini pilih yang mana? 3, 1 nafas pula tu. Pelan-pelan lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Biarkan darah dari jantung turun ke otak, terasa dia turun. Napas ditahan Pak Ustaz, napas dihembuskan, karena dengan paru-paru waktu sujud itu sehat kita. Makanya sajadah dicuci. Jangan sampai waktu sujud menahan napas. Allahu Akbar. Makanya tak boleh tidur-tiduran di masjid. Tidur di masjid telentang, di emperan boleh, iktikaf di emperan, masuk ke dalam alas pakai. Ini tidur di masjid terungkup, sumpahlah sambil belajar. Pas tempat sujud. Ustaz Somad ceramah, yang paling afdal adalah waktu sujud, doanya makbul. Imam lama sujud, makmum nahan nafas di belakang sampai biru. Imam bangkit, Allahu Akbar, makmum di belakang, Alhamdulillah. Ya Rasulullah, Ya qamar al-Madinah, ya